Ya pemahaman memang kurang. Kalau dia bilang Sintayong sama aja, enggak sih harusnya. Sintayong bayangin coba pemain timnas dipanggil, dicontohin cara passing, sama cara kontrol bola, stop ball itu dicontohin sama pelatih. Itu kan harusnya tidak terjadi. Materi, semua butuh materi, tapi tidak berpikir bahwa di usia 21-22 dia masih punya panjang nih. Nah, kita ngomong soal masalah Sintayong lagi tadi. Sintayong ini kan sebenarnya banyak orang yang mengharapkan dia bertahan untuk bisa membentuk sebuah tim. Tadi kan kita ngomong masalah dia bisa ingin punya legacy ke depannya. Nah, kira-kira kalau dengan adanya kemarin ada obrolan, ada salah satu media Haruna Sumitro. Iya, Haruna Sumitro. Dia ngomong bahwa Sintayong tidak sama aja kayak pelatih yang lain. Setuju tuh, Pak? Ya beda lah. Sintayong kayaknya nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Harus pakai peninjauan bahasa Korea ya? Enggak lah, itu ngejeplak aja lah. Asal ngejeplak aja. Iya, kita semua ngejeplak lah. Kita semua tahu lah. Kalau kita nonton bola tahu lah tuh orang ngejeplak. Gua kenal aja makanya cuek ngomongnya. Tapi kalau kan karena gini, dia bilang misalnya nih yang paling gampang. Timnya Sandy Walsh tuh tim antah berantah. Cafe Mechelen kan? Iya. Cafe Mechelen itu waktu kecil di TV ada main. Waktu saya kecil dia pasti udah bawa bapak juga. Dan kalau dia nonton bola, dia nonton itu final Cup Winners' Cup. Mechelen lawan Ajax. Iya. Champions kapan nih? Baru-baru ada kok tim itu. Iya kan? Ya kalau dia nonton cuma Chelsea, Bayern Munchen, Liverpool hanya ya tim cerita. besar. Iya, lain cerita. Itu anak PS juga taunya tim-tim itu. Nggak, iya kan? Maksudnya nggak perlu jadi pengurus PSSI lah kalau cuma untuk tahu MU, Chelsea gitu-gitu kan. Artinya ya pemahaman memang kurang. Kalau dia bilang Sintayong sama aja, enggak sih harusnya. Enggak. Simon McNamee begitu netizen minta si Anu masuk, dia panggil. Sintayong cuek aja. Oke. Karena emang sesuai dengan program dia. Ini sama kayak gue kalau jadi ngedirect film ya. Pengen kru siapa gitu. Atau pengen pemain siapa gitu. Pengen Gading Martin lah. Kan semua orang bilang, kenapa Gading Martin sih? Gading Martin kan cuma bisa au-au gitu misalnya. Dan gue kan bilangnya, kalau lu sutradara lu pilih aja orang lain. Kan direkturnya dua. Sintayong juga sama kan. Dia pilih siapa? Kayak Haji Yudo. Ya sih Kak Yudo itu nama panjangnya. Yang rambutnya kuning Arema. Itu kan dibilang orang gak bisa ngegolin kan? Iya. Dia pilih. Dia pasti punya alasan. Oh, Dedi. Kus Hedi. Kus Hedi, oh ya. Kus Hedi. Itu dia pilih itu yang gak pernah ngegolin kan? Tapi dia pasti punya alasan. Apapun alasannya cuma dia yang tahu. Mungkin dia ngomong sama staffnya, tapi kita netizen kan kita nggak tahu. Kecuali kalau kita mau pilih pemain-pemain yang kita mau ya boleh aja. Namanya ada football fantasy namanya. Iya. jadi ya itu kan. FM. Dibilang sama aja enggak dari situ. Kalau kita ngomongin level juga, Sintayong itu pelatih kalau baca di mana dia disebut the most decorated coach in the tournament di AFF kemarin. Dan emang mesti diakuin dari semua peserta dia yang levelnya paling tinggi. Satu-satunya pelatih yang pernah di Piala Dunia di situ. Maksudnya si pelatih Jepang cium tangan kali sama dia. Ya artinya ada di level yang berbeda. Iya. Dan kalau ngelihat bagaimana dia mau timnya main, ya pinter sih. Penyisihan kita bisa bermain dengan formasi yang berbeda, dengan materi pemain yang nggak harus sama. Dia ngerespon lawan kan, dia tahu Laos, Kamboja mah nggak dihitung. Vietnam dia tahu kayak apa. Kan kita emang dikepung terus, tembakan lawan 2-3 apa, tapi tembakan ke gawang cuma 1 atau 2 tuh. Kan cuma di ini nih, cuma Sintayong bisa membuat, mungkin karena pemainnya muda ya, bisa membuat 3-4 pemain kita nutup depan gawang ketika lawan nembak. Nah, kalau dibilang dia sama, ya nggak juga. Yang kalau dibilang dia cuma bisa mencapai final, ya kan ada namanya proses. Jerman berapa tahun tuh? Iya. Final 2 kali, 82, 86 final, 82, 86, 90. 82, 86 final, 90 juara. Kemudian timnya kan goyang-goyang terus, sampai mereka bikin revolusi. Gue ingat waktu itu 2006 ada bikin film bola gitu, terus ada di World Cup. Itu Jerman kalah kalau nggak salah. Itu lo ngomong sama si Jerman itu, kayak tim kalian sih juara sih ntar lagi. Kan cuma 4 tahun kemudian mereka juara dengan tim yang kurang lebih sama kan. Artinya ya memang ada proses. Dia mungkin mau bikin itu. PR-nya sekarang adalah pemain balik ke klub.
Nah sama klub nih gimana nih? Kan nggak mungkin bikin super klub timnas semua terus kompetisi nggak mungkin. Tapi kan ada salah satu poin dari Haruna juga yang disebutkan bahwa Itu nyebut nama sekarang. oh iya tadi enggak, sorry. Tapi tadi yang disebutkan adalah bahwa sebenarnya ada harusnya seperti kalau saya tangkap adalah bahwa dia harus memberikan ilmu juga kepada para pelatih supaya bisa diterapkan juga di level klub untuk bisa mengubah sepak bola Indonesia juga. Ya tapi kan kebijakan klub sama timnas kan dua hal yang berbeda. Timnas Jerman gini nih, PSS itu ya tugasnya dia lah sebagai exco. PSSI itu harusnya menciptakan kurikulum di pembinaan. Jerman lah yang gue tahu banget. Itu punya kurikulum. Jadi misalnya dari kecil itu mereka bermain di pola apa gitu misalnya. Nah karena klub tahu bukan klub, karena semua SSB bermain cara yang sama, itu naik ke atas, negara bermain cara yang sama. Kita kan nggak punya. Sintayong diminta, tinggal minta aja kan PSSI yang gaji. Kenapa mesti ngomong ke publik? Kan tinggal gaji aja. Itu kan ini kan cuma kayak orang ngerasa punya kuasa, habis ngeritik orang yang lagi dipuji-puji, terus ngasih tahu kalau kita kritik kita ngerekrut bukan netizen kan dia bilang tuh. Benar emang yang gaji juga mungkin sponsornya atau siapa gitu. Tapi kan sebetulnya kan PSSI lewat direktur teknik dan pembinaan usia muda segala macam bikin kurikulum. Nah kurikulum itu dijalankan sama klub. Nah dari klub sampai ke timnas. Tapi itu nggak akan terjadi di era Sintayong keburu kayak kakek itu kalau nunggu itu. Waktunya mungkin bisa 10 tahun mungkin. Kan itu yang nggak pernah ada. Kita nggak pernah punya mekanisme pembinaan yang benar, skema yang benar. Bahkan lapangan latihan di beberapa tempat aja kan nggak sama. Nggak bayangin coba kalau misalnya latihan di sebuah SSB, lapangan nggak rata. Kan bola datang geruduk-geruduk kan, pemain kontrol. Ini omongan seorang pelatih juga sih. Pemain kontrol baru tembak. Kebiasaan itu kan bisa ke bawah terus sampai dia umur 16-17, bisa ke bawah terus ke atas kan. Tapi kalau misalnya lapangannya bagus nih, saya kayak kita lihat-lihat di Singapura lah, nggak usah ngomong Jepang, kayak gitu. Bola datang kan dengan enaknya kan. Dia bisa nggak kontrol, bisa langsung bawa bisa kayak gitu. Kan Sintayong bayangin coba pemain timnas dipanggil, dicontohin cara passing. Sama cara kontrol bola, stop ball itu dicontohin sama pelatih. Itu kan harusnya tidak terjadi. Nah tapi itu terjadi ya karena kalau kita mau nyalain, ya itu pemilik IP-nya berarti. Intellectual property yang dimiliki oleh tadi saya bilang dimiliki oleh PSSI dan FIFA itu. FIFA sih jauh lah. Oleh PSSI dulu aja. Mereka harus bisa grooming, kalau istilah industri kreatif ya, grooming IP-nya. Nah IP-nya mesti di grooming dong. Bukan IP-nya cuma urusan gue yang punya. Kalau kayak gitu nggak akan beres karena itu malah menimbulkan suatu konflik malah. Iya, itu mah bang parkir depan juga begitu. Jalanan gua nih bayar 3.000, sama aja iya. Nah, kalau gitu berarti apa sosok pelatih kayak gimana yang dibutuhkan Indonesia untuk benar-benar ngebentuk yang klub bukan tidak hanya klub tapi sebuah industri sepak bola yang bisa lebih berkualitas. Kalau kita ngomong industri bola kan. Nah, ini kan sepak bola itu sebuah ekosistem nih. PSSI itu punya sebuah ekosistem yang bernama liga paling atas liga, bawah liga 1 2 3 pembinaan. Ekosistem itu mesti mereka kerjain. Per hari ini yang saya tahu ya sebagai penonton bola. Atau mungkin ada yang lebih tahu lah. Tapi saya kayaknya sih bisa mastiin kalau yang ribet ini adalah ngurusin liga secara langsung, sponsorship segala macam yang berbentuk uang langsung masuk, langsung diterima, entah rekening, entah tangan. Ini ya itu tadi balik, orang kita emang selalu gitu. Orang kita selalu bercerita betapa kayanya Cristiano Ronaldo, ya kan? Betapa kayanya siapa misalnya orang kaya Indonesia, Nirwan Bakri misalnya. Tapi atau pemilik Arema mungkin. Ya tapi orang kita enggak, ya cerita yang lain lah. Nirwan Bakri ada hubungannya sama sepak bola ya. Siapa lah orang Elon Musk lah misalnya. Kita selalu cerita itu. Tapi kan ada hal yang tidak terceritakan. Cristiano Ronaldo jam 4 kayaknya udah bangun tuh. Gimana dia gak jaga badannya di umur segitu. Makanya dia bisa kaya tuh sekarang. Umur 5 ada latihan, kayak gitu-gitulah. Jam 5 ada latihan. Elon Musk pasti punya disiplin yang berbeda. Tapi itu kan tidak diceritakan dengan baik kan. Nah ini hampir sama nih. Ada sebuah ekosistem nih besar. Ada bisnis yang di klub-klub komersil gitu. Tapi sebenarnya ada bisnis yang di sini
mereka tahu pasti, nggak mungkin yang lihat cuma gue doang. Membina anak-anak kecil ini, terus usia 12-14 tahun kan bisa dijual ke klub. Kalau di Eropa 14, nggak tahu kalau di sini. 14 tahun bisa dijual ke tempat lain. Umur 17 bisa punya kontrak profesional kalau Eropa. Di sini kan masalahnya adalah mereka grooming pemain. Karena klub lain belum tentu mau beli. Karena kan jangan kan beli, banyak kan pada kontrak langsung kontrak. Makanya kan bisa aja misalnya sebuah klub A tiba-tiba datengin ibunya, dibujuk-bujuk beliin rumah, pemainnya pindah. Bisa begitu kan. Tapi itu balik lagi kan, itu kan bukan persoalan sepak bola kan, itu persoalan mental orang. Nih saya pernah ngurusin seorang pemain. Pemain itu tuh jadi pemain terbaik U23 atau U22 di Indonesia, di Liga Indonesia. Bagus banget lah itu. Dia main di Persiba Balikpapan. Waktu itu. Kita ke Jepang bareng. Waktu itu trial. Waktu itu dia bareng sama si Irfan Bahdim. Oh. Nah, waktu pulang, kami pulang Kemis. Berita di Jakarta banyak nih. Si Anu dan Irfan Bahdim ini di trial. Ini berdua malah ngegolin asis di beberapa kali trial. Ketika mereka, jadi Jepang tuh ada, ini nggak ada nih di sini. Jadi waktu lagi kayaknya baru nih season akhir, mereka tuh punya kayak seharian pertandingan untuk pemain-pemain yang kontraknya nggak ada, free agent. Nah di hari itu mereka kasih kesempatan untuk pemain Asia Tenggara karena mereka lagi campaign Asia Tenggara kan, makanya ada Canatip di sana tuh salah satunya itu. Tapi Canatip bagus ternyata. Nah waktu itu Canatip belum ada malah waktu itu, di 2012-13 kayaknya. Nah kemudian ini dua orang ngegolin, ya Irfan kita tahu lah, Irfan kalau nggak salah datang dari Thailand tuh. Ini main nih berdua hari Kamis, itu inget banget kok, dicatat-catat udah nanya info. Hari Kamis udah pulang, itu ngasih tahu lu minta gaji berapa? Dari sana dari Jepang? Enggak, gue nanya sama dia, lu minta gaji berapa? Ntar gue bakal, waktu itu dia nggak punya agent soalnya. Sementara gue kan sebenarnya nggak agent sih, cuma ya kasihan aja orang makan ramen kewalahan. Ya, lu minta gaji berapa? Sekarang nggak, terus biasa lah berapa ya? Sekarang gaji berapa? Itu berapa dia? 500 kalau nggak salah dia bilang satu musim, setahun. Juta. Setahun. Terus bilang gitu. Kalau gue tawarin 7, gue buka 1M, kita mati 750 mau nggak? Kontrak, terus kontraknya? Kontrak 2 musim, tapi ada opsi. Ini yang gue jelasin ya. Ada 2 musim. Kalau mainnya bagus berapa kali, nanti minta gaji tambah. Nah di luar itu minta mobil, minta penerjemah, sama minta apartemen kalau nggak salah itu. Dia nggak terlalu perhatiin, kayaknya iya aja gitu. Nah mendarat nih sore hari Kamis. Hari Senin itu karena gue udah bilang ini, kalau ada tawaran tahan dulu aja. Lu nggak perlu ngomong sama gue, tapi tahan dulu aja. Karena kan di sana pasti libur nih. Jumat mereka pasti mikir meeting. Tadi waktu kita berangkat juga ada yang nanya-nanya soalnya. Senin tuh ada Ehime ngasih proposal. Proposalnya kalau nggak salah kalau dirupiahin itu 900 juta kali. Udah, dan fasilitasnya nggak semua yang tadi diomongin. Habis itu ada Sagan Tosu waktu itu, yang kurang lebih hampir sama lah. Hampir sama lah, nggak sampai 1M kok, nggak hampir sama. Habis gitu harga itu Saga sama Kyoto, Purple Saga. Purple Saga kecil kalau itu. Ya nggak kecil lah, 650 betul. Kan fasilitas ini dan main di kota yang bagus kan. Hari Senin tapi datangnya. Tapi itu udah nggak usah kita omongin. Karena Kamis malam begitu kita pisah dia dijemput sama klub dari Sumatera yang nggak perlu sebut nama, dikasih duit 100 juta. Habis itu udah 2 tahun kemudian sih kayaknya nggak ada yang tahu tuh anak main di mana. Nggak, tapi bayangin maksudnya, kan itu mental yang kita hadapin kan. Ada pemain lain, ini gue nggak sebut nama juga lah, masih aktif nih soalnya timnya tim top di sini. Dia milih ke, kalau gue sebut klubnya harusnya tahu lah. Ditawarin waktu itu, kalau nggak salah sampai 1M ya. Kalau itu, cuma orang kita kan ngitungnya gitu, dibilang 80.000, 800, malah sih 1M tuh kayaknya. 1M semusim. Nah, dia pilih tawaran di Malaysia karena 1,5. Karena 1,5 cuma gitu doang. Kalau itu gue ngomongnya begini, lo ambil 2 musim sama kayak yang tadi. Oh enggak, yang tadi juga ada gini, ambil 2 musim, musim kedua begini, musim 3 kita beda klub, cari klub. Kalau misalnya emang umur lo panjang, 4 musim aja. Musim kelima kita pindah Qatar, gitu ngomongnya. Pindah Qatar ya. Kalau ada proses yang memang di ini nih. Ya iyalah, umur baru 21 kok. Dan Eropa tuh kan lain lah, nanti aja lah, mimpi Eropa nanti kan mau nyari duit juga tuh pasti.
Ini enggak, alasannya karena mesti biayain keluarga. Ya semua juga membiayain keluarga sih. Tapi dia menolak si 1M di apa tuh tadi? Fangfurekofu. Si pemain yang sebelumnya. Yang sebelumnya, yang sekarang masih aktif tuh. Itu masih sering kita dengar. Timnya bertanding 1-2 hari lalu. Nah, dia pilih itu. Tapi kan artinya gitu kan. Tidak dipikirkan bahwa orang kita nih secara umum ya, tidak berpikir bahwa ini ada proses panjang nih. Gue main 2 musim di Jepang. Lalu kemudian mungkin 3-4 musim lah. Kalau gue memang bagus, mungkin gue bisa ke Eropa. Tapi itu nggak dipikirkan sama banyak orang kita. Jadi ya itu kan nggak ada hubungan apakah dia pesepak bola apa enggak. Itu ada hubungannya sama orangnya aja. Cita-citanya cuma sebesar apa? Lebih ke arah materi bukan untuk ke masa depan berarti ya? Materi, semua butuh materi. Yeah. Tapi tidak berpikir bahwa di usia 21-22 dia masih punya panjang nih. Dia tidak ngelihat Cristiano Ronaldo 36 sekarang masih kayak gitu. Oke lah, Zlatan lah 40. Miura lah 55 tuh masih main. Jadi mikirnya nggak segitu, mikirnya cuma segini. Dan itu kan nggak cuma atlet bola kita. Iya, kita aja juga agak-agak begitu kan. Maksudnya ini bukan cuma soal itu sih. Entah kenapa kita selalu pengen potong kompas, akibatnya menghambat itu sendiri. Canatip itu waktu 2016 menang di Bangkok, kan pemain terbaik sebelumnya orang kita nih. Iya. Enggak, yang diwawancara bukan pemain terbaik. Tapi waktu ditanya Canatip dulu deh. Canatip waktu ditanya yang AFF. kesannya AFF 2016. Kesannya gimana gitu. Dia bilang, "Ya saya senang bisa menangkan suatu buat negara. Saya pengen ke mana?" Terus dia bilang, "Saya tuh ke depan rencana apa?" Ya saya mau saya kan dapat tawaran dari Jepang. Saya akan manfaatkan sebaik mungkin, berusaha sebaik mungkin, tidak membuat malu Thailand, dan saya berharap karir saya menanjak. Sekarang Canatip jadi pemain termahal Liga Jepang kan? Betul. Pemain yang satu lagi orang Indonesia. Saya kayaknya abis ini mau pulang kampung dulu, terus mau buka warung sama ibu. Ya buka warung gak ada yang salah dengan buka warung, tapi bukan omongan publik kan. Andi Bahtiar Yusuf ditanya abis Love for Sale bikin apa Cup? Mau bikin ini nih kedai kopi, nggak gitu kan bikin ngomongin film lagi lah. Betul. Ya maksudnya itu. Gue nggak akan lagi naruh duit gue di Liga Indonesia bukan timnas. Bukan dibilang pengaturan skornya nggak ada.